Ada lagi nih topik panas yang lagi rame banget diperbincangkan. Yap, tentang ijazah Presiden Jokowi yang sempat jadi perdebatan di mana-mana. Jadi ceritanya nih, Bareskrim Polri udah resmi menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli setelah melalui uji forensik internal. Bahkan ijazah aslinya sempat ditunjukkan dan diperiksa langsung loh. Tapi, di balik kejelasan itu, masih ada suara-suara sumbang yang bilang, bener gak sih itu? Kok prosesnya gak transparan? Nah, disinilah muncul komentar menarik dari Guru Besar Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto. Beliau ngasih pandangan yang ngena banget soal gimana seharusnya sebuah kesimpulan ilmiah itu dikatakan objektif dan bisa dipercaya. Nih guys, menurut Profesor Henry ada 5 syarat safeguard supaya sebuah kesimpulan bisa dianggap objektif dan ilmiah. Simak baik-baik ya. 1. Berdasarkan bukti empiris. Harus ada data atau fakta yang bisa diuji, diukur, dilihat oleh ahli yang kompeten. Gak cukup cuma bilang, udah dicek kok. 2. Harus bisa diuji ulang. Jadi bukan cuma satu tim yang ngecek, tapi pihak lain yang independen bisa pakai metode sama dan hasilnya harus konsisten. Kayak ulangan sekolah, hasilnya harus bisa ditebak kalau caranya sama. 3. Transparansi metode. Gimana cara ngetesnya, alatnya apa, siapa yang ngetes, semua itu harus terbuka. Gak boleh ada, pokoknya percaya aja. 4. Konsisten dengan bukti lain. Jadi hasilnya harus nyambung dengan data atau fakta lain yang udah ada. Gak boleh ngelawan logika. 5. Divalidasi oleh komunitas ilmiah. Maksudnya, harus diuji juga oleh para ahli lain dari institusi berbeda. Ini kayak sistem peer review di dunia akademik. Biar hasilnya makin terpercaya. Profesor Henry juga bilang, kita tuh punya banyak ahli. Bahkan yang kerja di luar negeri juga ada. Harusnya mereka bisa dilibatkan supaya hasil pemeriksaannya makin kuat dan meyakinkan. Tapi ya gitu guys, katanya. Prosedur hukum di Indonesia sering nggak sejalan sama standar ilmiah. Jadi kadang masyarakat yang kritis masih belum puas dengan kesimpulan sepihak. Nah, balik lagi ke Bareskrim, mereka bilang udah minta keterangan dari 339 saksi, termasuk dari UGM, guru-guru SMA, dan teman kuliah Pak Jokowi. Dan karena nggak ditemukan unsur pidana, kasus ini resmi dihentikan. So guys, dari sini kita bisa lihat bahwa kebenaran itu nggak cuma soal hasil akhir, tapi juga cara mencapainya. Biar masyarakat percaya, semuanya harus dibuka lebar-lebar, diuji bareng-bareng, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gimana menurut kalian? Masih penasaran? Atau udah lega? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.